Perbedaan utama antara case 3 ini dengan case 2 sebelumnya itu pada perhitungan luasan baja yang tertekan. Ya, kalau sebelumnya luasan yang tertekan itu hanya berada di plat sayap saja sehingga luasannya adalah BF kali tebal yang tertekan. Sekarang di case 3 itu arealnya sudah lebih luas, yaitu BF kali tebal sayap dan juga TW dikalikan tinggi dari plat badan yang tertekannya. Sehingga luasan AS tekan itu akan meningkat, sementara luasan tariknya akan berkurang. Formulasi yang lainnya sama dengan case yang kedua tadi ya, yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Begitu juga untuk beton bertulang, formulasinya masih sama, cuman di sini nilai X-nya akan meningkat sehingga A juga meningkat, luasan gaya CC juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya nilai A-nya. Jadi prosesnya mirip dengan case 2. Di case 3 hanya perbedaan di luasan baja yang tertekan saja. Nah, perhitungan momennya juga masih sama persis, cuman lengan-lengannya tentunya sudah berbeda. D1, D2, ya lengan-lengan ini sudah berbeda dengan case yang kedua. Ini lengannya masih sama formulasinya, tapi nilainya tentunya sudah berbeda. Kalau kita ambil momen di lokasi gaya TR, maka kuat lentur kolom komposit untuk case yang ketiga ini bisa dihitung menggunakan gaya yang ditekan, bagian tekan dikalikan masing-masing lengannya, dikurangi di bagian tarik dikalikan lengannya. Nah, tadi di beberapa slide saya sampaikan bahwa kita dalam mengambil momen kolom komposit ini, lengannya bisa diambil di mana saja. Dari awal sampai case ketiga ini saya selalu mengambil di lokasi gaya TR. Dan saya mau menunjukkan bisa juga kita mencari momen nominal itu di lokasi yang berbeda. Ini saya tunjukkan kalau kita mengambil momen di lokasi neutral axis, plastic neutral axis, di lokasi PNA-nya. Sehingga tentunya gaya-gayanya kan sama, tapi lengan gayanya yang berbeda. Ini lengan gaya CS dan TS adalah terhadap plastic neutral axis tadi. Jadi ini mungkin mencari D1 dan D2 di kasus ini lebih gampang, karena kalau HS adalah tinggi baja profil, kalau ini sudah nanti kita ketahui pasti D2 itu adalah setengahnya, dan ini juga adalah setengah dari ini, tidak terlibat dimensi-dimensi yang lain. Kira-kira ini keuntungan menggunakan ambil momen di lokasi PNA-nya. Di sini juga demikian bisa dirubah ya. Bedanya antara yang ini dengan mengambil momen di TR, di lokasi gaya TR dan di lokasi PNA itu hanya perbedaan pada lengan gayanya saja. Nah, kalau kita mengambil momen di lokasi PNA-nya, itu berarti baik CS dan CC itu searah. Katakan ini berlawanan arus jam, TS dan TR juga berlawanan dengan arah jam-jam terhadap titik PNA ini ya. Sehingga semua komponennya adalah positif. CC tambah CS, tambah TS, tambah TR dikalikan masing-masing lengan gayanya. Oke, itu kira-kira case 1, 2, dan 3. Mungkin kalian saat ini sudah mulai berpikir, lantas yang mana Pak? Mana yang harus kami gunakan? Case mana yang paling mungkin terjadi? Antara 1, 2, dan 3. Apakah kita harus mengeceknya satu persatu? Mulai dari beton bagian atas, kalau nggak masuk kasus tersebut baru kedua dan ketiga, atau bagaimana pendekatannya? Mungkin saya coba kasih beberapa pertimbangan sebelum kita menentukan mana yang paling mungkin terjadi di antara ketiga case tersebut. Case yang pertama. Case yang pertama itu tadi saya sampaikan bahwa dia itu kalau itu terjadi mirip seperti balok komposit ya, di mana bagian atas itu beton seperti pelat, bagian bawahnya adalah baja profil. Namun kalau kita perhatikan perbedaan antara case 1 ini dengan balok komposit adalah lebar efektifnya. Kalau kalian ingat, lebar efektif di balok komposit itu relatif besar terhadap baja profilnya. Sementara di sini lebarnya ini kan tidak terlalu jauh dengan baja profil. Ya. Jadi kemungkinan luasan beton yang hanya ini ya, hanya cover atas ini, kalau dia momen
luasnya serat momen positif ya, luasan ini menurut hemat saya itu masih kurang luas untuk mencapai keseimbangan dengan gaya tarik yang disebabkan oleh baja profil. Jadi dengan ungkapan lain, case yang pertama itu possibility-nya lebih kecil dibandingkan dua case yang kemudian. Saya berpendapat bahwa case 2 atau case 3 itu lebih memungkinkan terjadi dibandingkan dengan case pertama untuk kolom komposit. Kalau di balok komposit memang case pertama yang paling mungkin terjadi karena lebar balok beton, lebar pelat betonnya cukup besar yang masuk di dalam perhitungan. Oke, itu ya. Jadi antara case 2 dan case 3 sekarang. Case 2 dan case 3 ini hanya perbedaan luasan areal baja yang mampu menjaga keseimbangan. Nah, kalau kita ingat di awal-awal presentasi kolom komposit, ada syarat yang menyatakan luasan pelat beton dibandingkan dengan luasan profil baja itu ada persyaratannya, atau baja profil itu minimal 4% dari luasan balok kompositnya, kolom kompositnya. Jadi komponen bajanya dengan kata lain itu lumayan signifikan. Jadi dengan itu maksud saya, kalau hanya luasan balok pelat bajanya saja yang menemani beton di sisi tekan, rasanya itu juga masih terlalu sedikit. Ya, dia masih memerlukan areal yang lebih luas untuk bisa mencapai keseimbangan bagian tertarik. Apalagi di bawah bagian tertarik ini ada tambahan tulangan, ya. Sehingga untuk menjaga keseimbangan, bagian beton ini harus didukung juga oleh areal yang cukup signifikan di bagian baja profilnya. Dengan itu, saya berpendapat bahwa di banyak kasus, case yang ketiga itu lebih sering muncul dibandingkan dua case yang lainnya. Jadi kalau bisa dikatakan urut-urutan kemungkinan terjadinya, case 3 itu lebih mungkin terjadi, case 2 kemudian di bawahnya, dan case 1 itu sangat jarang terjadi. Jadi dengan itu saya mau menunjukkan sebuah contoh soal bagaimana cara menghitung kuat lentur kolom komposit, dan kita lihat bagaimana case 1, 2, dan 3 ini terjadi. Tentunya saya akan mulai dari case 3. Nanti kita akan cek di mana posisi X ini, apakah benar memang di asumsi awal kita atau tidak. Kalau enggak, berarti kita harus masuk ke case yang lainnya, ya. Nah, di contoh soal ini saya akan kembali ke soal yang sudah pernah kita kerjakan ketika kita menghitung kuat tekannya kolom komposit. Cuman kali ini kita akan menghitung kuat lenturnya saja ya, kuat lentur kolom komposit tersebut dengan analisa elastik. Dan tentunya nanti kalau kita sudah tahu kuat lenturnya, nominalnya, kita bisa mencari kuat lentur rencananya dengan mengalihkan faktor reduksi 0,9 yang dipersyaratkan oleh metode LRFD. Oke, itu ya. Informasi yang lain masih sama dengan yang lain. Kita mulai menyelesaikan contoh soal yang ini. Di soal ini kita akan mencari kuat lentur kolom kompositnya. Dan kita mengasumsikan bahwa case 3 terjadi pada kolom ini dan nanti akan kita verifikasi kebenarannya. Tahap pertama adalah kita menghitung masing-masing gaya yang terlibat di keseimbangan ini, CS, TS, CC, dan TR. Ya, kita mulai dari komponen beton bertulang. Karena itu informasinya sudah lebih tersedia dibandingkan dengan baja profilnya yang masih melibatkan beberapa perhitungan. Kita mulai dari menghitung CC-nya. Ya, 0,85 dikalikan dengan FC prime-nya yang dalam hal ini adalah 25 MPa. Ya, 25 dikalikan dengan A-nya di sini kita betonnya betonnya 25 MPa, berarti betanya ini 0,85 tadi saya sebutkan di slide awal ya. Sehingga kita akan merubahnya itu A ini menjadi 0,85 X, yaitu lokasi plastik neutral aksis yang kita cari tersebut. Jadi 0,85 kali
X ya dikalikan dengan lebar kolom kompositnya adalah 500 mm. Ini hasilnya 9031,25 X ya, mengandung nilai X yang akan kita cari nanti. Kemudian di bagian tertekannya ada TR, yaitu luasan batang baja tulangan yang tertarik, dalam hal ini 2 diameter 32 ya. Ini tadi totalnya 4 tapi yang tertarik hanya 2. Jadi 2 diameter 32 luasannya dikalikan dengan BJTS 280 ini adalah 280 tegangan lelehnya. Jadi 2 kali 1/4 V 32 kuadrat dikalikan dengan 280, ini dapatnya apa? Dan ngomong-ngomong ini satuannya adalah Newton ya. Ini juga akan Newton. Sebentar saya hitungkan. 450 378,7 Newton. Ya. Kemudian kita dilanjutkan ke baja profil. Yang dalam hal ini kita perlu terlebih dahulu menghitung luasan yang tertekan. Ya, jadi di mana di sini kalau kita mau menghitung CS ya, itu AS bagian yang tertekan dikalikan dengan tegangan leleh baja profil. Di sini di mana AS tekan itu adalah bentuknya yang seperti huruf T ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengabaikan areal yang round di sininya. Jadi kalau ini TF ya, ini BF ya, ini areal yang kita cari dulu ini ya. Katakan ini Y-nya, karena itu kalau kita lihat di sini kita hubungkan dia dengan X ini Y ya. Nilai Y tersebut itu kan tergantung X. Makin besar X, Y-nya juga akan makin besar. Jadi kita coba bikin dalam bentuk suatu persamaan dia. Jadi kalau areal yang sisa ini itu berarti X dikurangin berapa covernya ini. Kalau ini kita bilang cover beton ya, bukan konkret cover ya. Kalau konkret cover itu yang ini tadi ya, dari cover dari sini ke sini. Mungkin cover beton ke baja profil, kita katakan itu tingginya katakanlah parameter Z. Dan dalam hal ini kalau kita tahu profilnya, ini kan 300, tingginya 500, berarti sisanya 200, yang ini 100, yang ini 100. Dalam hal ini Z itu adalah 100 mm. Jadi bagian profil baja yang tertekan itu adalah yang ini sama dengan X dikurangin TF dikurangin cover konkret ke profil baja. Jadi dalam hal ini X dikurangin TF kita adalah, ini kita menggunakan baja 300-310-15, tebal flange-nya adalah 15 dan dikurangin 100 ya. Jadi ini adalah X dikurangin 115, sehingga nanti CS tekan ini, CS ini juga mengandung parameter X, sehingga nanti ketika kita solve persamaannya akan mendapatkan nilai X tersebut.